Kenapa? Karena nanti yang soleh ini, itu yang akan dibawa manfaatnya sampai kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti ada orang yang sudah diperkenankan alim, ayatnya digunakan bukan pada tempatnya. Dia hafal ayat, tapi ayat itu dia potong untuk memenuhi keinginan dunianya. Pakai gayung atau gelas? Gelas. Kalau mandi pakai gayung atau gelas? Gayung. Ada orang yang minumnya pakai gayung, mandinya pakai gelas. Sementara innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Semua yang hidup di bumi termasuk engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mayyit, akan wafat. Imam kita tadi membacakan surah Al-Anbiya setidaknya dari ayat 103 tadi sampai dengan 107-nya. Dua hal pokok yang penting kita ingat, karena salat berjamaah itu setiap ayat dan surah yang dibacakan oleh imam itu memberikan pesan-pesan tersendiri yang bahkan dibutuhkan oleh kita semua. Karena itu jadi imam itu tidak mudah. Sebelum sholat nengok ke belakang, melihat siapa yang berada di barisan makmum, dilihat wajah-wajahnya. Nanti ada wajah-wajah yang terkait dengan panjang pendeknya surah. Jadi penampakan wajahnya itu ada yang wajah kulhu, ada yang wajah wadduha, ada yang wajah al-baqarah, ya. Maka dicari nanti surah-surah yang sekiranya mewakili kesanggupan makmum untuk mengikuti berjamaah. Nanti ada wajah yang transit, yang mungkin bukan bagian dari mukim. Jangan sampai imamnya memang baru lancar Al-Baqarah, makmumnya harus cepat naik kereta. Begitu dibacakan selesai ketinggalan kereta. Yang kedua itu, nanti Allah bimbing surat apa yang dibacakan yang umumnya mewakili keadaan makmum. Kadang-kadang sudah disiapkan satu surah, di tengah-tengah takbir bisa berubah itu. Karena itulah pesan yang pertama, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Ini kaidah dasar dalam kehidupan yang pertama. Ini bukan materi ya. Ini hanya mukaddimah untuk mengantarkan pada diskusi. Kaidah yang pertama, bumi ini kata Allah ditetapkan, dan cara menetapkannya itu menggunakan qad. Qad itu bisa berarti taukid, menguatkan, bisa berarti tahqiq, menjamin, bisa berarti takrib, mendekatkan. Yang mendekatkan itu bisa contohnya iqamah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Artinya salat sudah dekat akan dimulai, ayo siapkan diri kita untuk khusyuk. Nah, di sini Allah ingin tegaskan, kata Allah, demi keagunganku aku tegaskan, dan sifat kehidupan ini akan berlangsung dengan cepat dan dekat, bahwa kehidupan di bumi ini hanya akan bisa menjadi saksi manfaat sampai dengan pulang ke akhirat bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi ada pesan kepada kita dimanapun berpijak di bumi ini, Anda yang belajar di kampus, Anda yang bekerja, Anda yang masih di jalan, sepanjang berkehidupan di bumi, di tempat yang dipijak, maka banyaklah berbuat amal saleh. Jangan sampai ada satu tempat dipijak perbuatannya salah. Kenapa? Karena nanti yang soleh ini, itu yang akan dibawa manfaatnya sampai kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti ada orang yang sudah diperkenankan oleh Allah berkehidupan di bumi, tapi perilakunya tidak soleh. Sama padanan maknanya dengan Quran surah 35 Fatir ayat 32. Ada orang yang mendapat kesempatan dari Allah untuk menghafal Quran, tapi sayang hafalannya digunakan pada hal-hal yang tidak bahkan diperkenankan oleh Allah. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Ada hamba-hamba Allah yang diperkenankan untuk bisa dekat dengan Al-Quran. Maksudnya ada yang senang baca, senang mengkaji, senang menghafal. Cuma sayang nanti wa minhum zalimun li nafsi. Ada orang yang diberikan kesempatan bisa menghafal Quran tapi zalim. Ayatnya digunakan bukan pada tempatnya. Dia hafal ayat, tapi ayat itu dia potong untuk memenuhi keinginan dunianya. Dia gunakan ayat untuk mencari kepentingan dunia, itu zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Zulmun. Tahu gayung? Halo, tahu gayung? Tahu. Gelas, tahu gelas? Ay, pami bade ngaleut ngangge gayung atau nepi gelas? Lah, ya itu bahasa Rusia pojokan tuh ya. Kalau mau minum pakai gayung atau gelas? Gelas. Kalau mandi pakai gayung atau gelas? Gayung. Ada orang yang minumnya pakai gayung, mandinya pakai gelas.
Nah, itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orangnya disebut zalim, perbuatannya zulmun. Dia hafal qul huwallahu ahad, tapi dia mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Itu zalim namanya. Jelas? Baik. Ada orang diberi kesempatan untuk hidup di bumi. Kehidupan di bumi ini sejatinya mengumpulkan bekal untuk pulang. Karena di sini nggak ada yang abadi. Sementara, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Semua yang hidup di bumi termasuk engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayyit, akan wafat. Tuh, CM, calon meninggal. Saya, kita. Jadi, meninggal itu bab yang mengantarkan pada kehidupan baru di akhirat. Itu yang sejati, yang abadi. Mau ke surga? Mau ke surga? Surga itu di dunia atau di akhirat? Nah, gerbang menuju surga itu meninggalkan dunia dulu. Makanya ketika meninggal dunia, itu perpindahan ke alam berikutnya, akhirat. Di akhirat itulah ada surga. Orang yang ingin ke surga artinya orang yang sudah siap menjalani kematian untuk meninggal dunia. Nah, ke surga itu kan butuh bekal. Anda ke pusdai saja butuh bekal, apalagi pengen ke surga. Allah sudah siapkan di bumi ini, di dunia ini, berbagai macam aktivitas yang hasilnya untuk mendapatkan bekal ke surga itu. Jadi cari dengan semua kegiatan di bumi yang terbentang ini, berbagai kegiatan yang punya nilai, yang nilainya itu jadi bekal kita untuk pulang menghadap Allah dan berpotensi memasukkan ke surga. Itu yang sering kita sebut dengan pahala. Bahasa Qur'annya hasanah. Apa namanya? Nah, karena itu kita sering bermohon pada Allah, semoga semua kegiatan dunia kita menjadi hasanah, di akhirat hasanahnya dibawa. Ditampakkan lagi. Itu yang disebut di Quran surah kedua ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, jadi dunianya hasanah, di akhiratnya ditampakkan hasanahnya. Nanti setiap kegiatan kalau jadi hasanah dituliskan pahalanya. 10 kebaikan, 700 kebaikan. Itu yang dimaksud Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan punya nilai hasanah, makannya bernilai hasanah, belajarnya bernilai hasanah, kerjanya bernilai hasanah, istrinya namanya hasanah, semua hasanah. Maka setiap dikerjakan punya nilai. Mau berpakaian bismillahirrahmanirrahim, pakaiannya menutup aurat, kalimat bismillahirrahmanirrahimnya menjadikan perbuatan menggunakan pakaian itu berubah menjadi hasanah. Nah, nanti ya sebentar dipanggil tuh. Nanti kalimat hasanah itu yang melahirkan pahala, itu yang dituliskan di kitab. Itu yang dimaksud di Quran surah Al-Isra, Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ini kitabmu baca. Nah, yang di kitab itu hasanahnya. Hasanahnya, apakah kebaikannya ada atau keburukannya pernah dikerjakan? Itu yang ikut pulang. Semua kegiatan yang bernilai hasanah itu disebut amalnya dengan amal solih. Pelakunya disebut dengan solih, jamaknya disebut dengan solihun. Jelas? Nah, ini yang kembali ke Al-Anbiya ayat 105 tadi. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Orang-orang yang mampu mengambil peluang, mendapat warisan, kesempatan dari Allah beraktivitas di bumi, orang-orang yang beraktivitasnya benar, itulah yang akan mendapatkan warisan kebaikan sampai dia pulang ke akhirat nanti. Jadi pesan pertama, jangan sampai sepulang dari sini atau bahkan di sini ada kegiatannya yang tidak punya nilai amal soleh. Itu rugi. Karena hanya akan mengendap menjadi dunia saja. Dan apa bedanya dengan yang belum beriman? Anda makan, yang belum beriman juga makan. Anda minum, yang belum beriman juga minum. Maka perbedaan iman kita mengantarkan semua perbuatan menjadi amal soleh. Itu satu. Jelas? Yang kedua, tadi di penutup rakaat yang keduanya, diberikan perintah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua tunduk patuh kepada Allah. Fahal antum muslimun? Apakah kalau sudah jelas keterangannya, jelas pemahamannya, paham apa yang dijelaskan kata Allah, sudahkah tiba waktunya bagi Anda semua untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Muslimun jamak dari kata muslim. Akarnya dari kata aslama yuslimu. Aslama itu tunduk patuh. Diperintahkan sholat, patuh. Diperintahkan baca Quran, patuh.
Diminta untuk jujur, patuh. Jangan terpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Patuh. Jangan saling mencela, patuh. Jadi semua aktivitas dalam Islam, agamanya disebut apa? Islam. Dinnya itu Islam. Kenapa disebut Islam? Memberikan kesan kepada kita, kalau sudah masuk Islam mesti patuh pada ketentuannya. Orangnya Muslim, orang yang patuh, tunduk. Ketentuannya disebut dengan silmi. Jadi agamanya, dinnya Islam, pedomannya disebut dengan apa? Silmi. Quran surah kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hai semua orang yang beriman yang sudah masuk Islam. Jadi kalau masuk Islam, masuk frame dinnya Quran surah ketiga ayat ke 18 sampai 19. Di ayat 19-nya, innad dina indallahil Islam. Itu Islamnya. Pokok ajarannya, ya ayyuhalladzina amanu, hai semua yang sudah masuk Islam dan beriman, udkhulu fis silmi kaf. Secara total. Jadi di Islam itu petunjuknya bukan cuma saat sholat, bukan. Dari takbir sampai tahiyat. Bangun tidur, ada petunjuknya. Nah itulah kafah namanya. Berpakaian, ada petunjuknya? Ada. Makan, ada doanya? Ada. Masuk masjid, ada aturannya? Ada. Kaki yang mana yang dilangkahkan? Kanan. Keluar kaki yang mana? Kalau ke toilet kaki yang mana? Ada doanya enggak? Nah saat baca doa itu, berubahlah aktivitas itu menjadi amal soleh. Orangnya disebut soleh. Jamaknya solihun. Jadi kita itu diminta patuh, jangan cuma berislam dalam ibadah ritual. Betul sholatnya Islam, tapi lisannya tidak Muslim. Makanya kata Allah, kalau sudah Islam, lisannya berkata yang baik. Jangan saling mencela, jangan saling menipu, jangan bikin hoax. Katakan yang baik-baik kalau tak mampu diam, kata Nabi. Sampai ke ujung kaki. Nah, kemudian diminta kita kalau bisa melakukan itu, fahal antum muslimun, kalau sudah jelas, sudah paham, pertahankan itu sampai wafat. Apakah kamu siap untuk tunduk patuh kepada Allah? Itu pertanyaan di rakaat kedua di penutupnya tadi. Siap insya Allah? Halo, siap? Nanti kalau itu bisa dilakukan, maka kita akan memperoleh balasan dari Allah, apresiasi namanya salam. Agamanya namanya apa tadi agamanya? Islam. Pedomannya apa? Silmi. Orangnya apa? Muslim. Hadiahnya apa? Salam. Salamnya ada di Quran surah ke-19 ayat 15. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Salam itu tenang. Salam itu damai. Salam itu kebahagiaan. Salam itu puncak kesuksesan. Saya mau tanya begini. Sahabat-sahabat Nabi sebelum masuk Islam sifatnya apa? Jahiliyah kan? Coba setelah masuk Islam, berubah menjadi baik atau tidak? Kehidupannya makin tenang tidak? Makin sukses tidak? Perhatikan, tidak ada satupun sahabat yang masuk Islam kecuali semua sukses di bidangnya. Dan mereka semua bahagia. Coba lihat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sukses jadi pengusaha. Hartanya banyak. Saya terakhir umrah itu sudah tegak wakaf hotelnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau kan dulu mewakafkan sumur dengan kebun, dikonversi sekarang salah satunya menjadi hotel. Hasilnya infak atas nama Utsman bin Affan. Umar bin Khattab sukses. Amr bin As sukses. Bilal itu sukses. Kisahnya sampai sekarang abadi. Bandingkan dengan sebelum masuk Islam. Jadi Anda itu kalau sudah masuk Islam, seharusnya bahagia. Ada jembatan kesuksesan yang akan didapatkan. Harusnya lebih tenang. Bilal itu saking tenangnya, dicambuk berkali-kali, nyantai aja. Irtad kata yang nyambuk, ahad kata Bilal. Irtad, ahad. Makin kencang suaranya. Makin kencang dicambuknya, makin kencang suaranya. Murtad kamu, ahad. Murtad, ahad. Bilal. Sekarang coba, apakah setelah berislam sampai sekarang, sudah merasakan ketenangan yang membahagiakan itu? Sudah sukses dalam beraktivitas? Kalau belum didapatkan sepenuhnya, boleh jadi satu, saat ini kita belum menjadi muslim yang kafah.
Jangan-jangan saat sholat, muslim. Keluar dari situ pakaiannya ganti lagi, aurat kebuka lagi. Akhwat, ibu. Ke masjid numpang pakai mukena aja, keluar pakai rok mini lagi. Halo? Maaf ya, maaf. Yang laki-laki sholat, tapi keluar dari sini riba lagi. Betul sholat, keluar dari sini bahkan ada yang tertukar sendal. Mudah-mudahan tidak ya. Tapi sekarang nyata terjadi. Dia baru sholat, baru istighfar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bahkan subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Barusan taubat, keluar sudah gibah. Tuh imamnya tadi siapa tuh? Iya, yang gitu amat bacaannya, si amat aja nggak gitu. Nah jadi muslim itu kafah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Semampu yang bisa dilakukan. Itu. Nanti dunianya salam. Wassalamun alaihi yawma wulida. Di alam kuburnya salam. Wa yawma yamut. Makanya di Islam itu jangankan ayat tentang dunia. Ayat tentang kuburan pun ada. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil kubur. Ayat tentang kuburan ada. Jadi kita itu punya persiapan sebelum masuk kubur. Yang bahaya itu nggak tahu setelah wafat mau kemana. Kalau kita alhamdulillah bersyukur Pak, Bu. Kalaupun meninggal, sudah belajar. Cara meninggal husnul khatimah begini. Kalau ingin cari tantangan dan bersifat nekat dipukulin malaikat begini. Kalau mau coba silahkan aja, cuman resikonya tinggi gitu. Tapi diterangkan alam kubur yang terang begini, yang bahagia begini, yang nestapa begini, sampai ayat tentang akhiratnya ada. Makanya kita punya harapan yaumul akhir, informasinya komplit. Silahkan bandingkan, dicek di mana ditemukan informasi tentang seputar kehidupan pasca dunia yang komplit sifatnya. Siapa yang bisa memberikan itu semua kalau bukan penciptanya? Yang terakhir, wa yauma yub'atsu hayya, kalau dunianya benar muslim, di alam kuburnya mendapatkan salam, di akhiratnya dibangkitkan dalam kebahagiaan dan kegembiraan, dan tempatnya Darussalam. Itulah sebabnya ketika kita saling berjumpa, kita berdoakan satu dengan yang lainnya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alnya istighraq, mencakup 3. Assalam, semoga semua jenis salam di dunia, di alam kubur, di akhirat. Alaikum, lekat dengan Anda saudaraku. Semoga Anda damai, semoga Anda tentram, rumah tangga tentram, pekerjaan sukses, kalau meninggal tenang, di akhirat mendapatkan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan diganti salamnya. Assalamualaikum warahmatullah sama muslim. Makanya disebutkan tahiyyatum minallah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kalimat sapaan itu dan doa di dalamnya. Jelas sampai sini? Fahal antum muslimun? Maka saya tutup pertanyaannya dengan kalimat imam tadi, membacakan surah yang tadi disampaikan. Apakah sudah siap sekarang menjadi seorang muslim yang utuh? Siap? Takbir. Itu ayat yang dibaca dalam sholat maghrib tadi, ya. Maksud saya, kita coba belajar setiap mengikuti sholat berjamaah, pelan-pelan memahami apa yang dibacakan, sehingga meresap maknanya ke dalam jiwa. Jadi pulang dari masjid itu punya getaran di jiwa. Oh, saya diminta begini, patuh, siap ya Allah. Jangan ketemu pimpinan, kerjakan, siap, kerjakan, siap. Tapi ketemu yang menciptakan pimpinan, ditanya, sudah siap? Gak tahu. Ya, semoga Allah memberikan hidayah dan rahmat kepada kita insyaAllah. Malam ini kita tanya jawab. Karena sudah lama kita berkajian, tidak bertanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan dituliskan nanti. Ini dari pagi saya kajian dengan para ibu. Pertanyaan juga dititipkan untuk dibaca dan dijawab malam hari ini. Kalau ada yang ingin dikonsultasikan, boleh dituliskan, nanti dikumpulkan di panitia. Kita diskusikan malam hari ini insyaAllah. Siap ya? Formatnya ada 2. Anda bertanya, saya menjawab, atau saya bertanya, Anda menjawab. 1 atau 2? 1. Oke. Atau kita robah formatnya. Saya bertanya, Anda menjawab, atau Anda menjawab, saya bertanya. Baik, bismillah. Kita bacakan dulu ya. Ini maksudnya supaya menghemat waktu. Kalau nanti mic ditukar dan macam-macam, terlalu banyak waktunya terbuang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, saya tuh senang begini setiap ada kata. Jadi, saya tuh dari kecil cinta Quran.
Jadi nggak ada kegiatan yang ditemukan, dijalani, apalagi ditanyakan, kecuali otomatis ayatnya langsung tek-tek gitu. Itu kebiasaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran surah 4 ayat 86. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau diberikan penghormatan, kalian diberikan penghormatan. Penghormatan tertinggi itu dalam Islam kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tertinggi. Tadi dalilnya sudah saya sampaikan dan maknanya sudah saya kupas. Di situ bukan cuma sapaan, ada doa, ada harapan, ada perhatian, ada ketulusan. Makanya kalau mengucapkan Assalamualaikum jangan asal lewat. Imam juga kalau Assalamualaikum di akhir jangan cuma mengucapkan. Rasakan itu untuk dirinya, untuk makmumnya, untuk semua. Ya Allah, berikan salam untuk semua jamaah, semua orang-orang beriman, rahmatmu, keberkahan darimu. Karena itu adabnya kalau diberikan perhatian, balas dengan yang lebih baik. Itu dalam Islam. Diberi makanan, balas dengan makanan yang lebih baik lagi. Pernah diberikan hadiah, kalau mampu balas dengan yang lebih baik. Setidaknya kalaupun diberikan salam, jawab dengan yang lebih lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Pak Ustaz, semoga Allah merahmati dan meridai. Semoga Allah berikan lebih baik kepada Anda atas apa yang Anda doakan kepada kami setiap harinya. Pak Ustaz, doakan saya agar bisa terbebas dari hutang riba. Saya zalim kepada orang tua dan saya ingin istiqomah dalam berhijrah ini, serta saya ingin menjadi salah satu murid Pak Ustaz. Kita doakan sama-sama semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita semua, baik yang bertanya, meminta ataupun kita, dari segala yang Allah larang. Semoga kita dijauhkan dari segala hal yang buruk. Dalam pergaulan materi semoga dibebaskan dari tipu menipu, sogok menyogok. Semoga dijauhkan dari korupsi dan semoga dibebaskan dari perbuatan riba. Riba itu rumusnya begini. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Ya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan janji Allah, kalau riba ditinggalkan, itu aktivitas niaganya oleh Allah akan diganti dengan yang lebih berkah dan sifatnya lebih menguntungkan dunia akhirat. Jadi meninggalkan riba itu bukan rugi, tapi untung. Itu dulu yang dipahamkan dalam benak kita. Meninggalkan riba itu bukan rugi, tapi untung. Ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Sebaliknya, orang yang terjebak dalam riba seakan-akan mendapatkan yang banyak. Padahal nanti kata Allah akan tersiksa dengan ribanya. Bukan cuma di cicilannya, pikirannya, dan yang terkumpul yang terasa banyak itu nggak ada keberkahannya. Gini. Kalau harta kurang berkah atau tidak berkah, kalau masuk ke perut jadi makanan, nanti itu akan menghambat pusat-pusat kebaikan. Misal, azan terdengar di telinga kan? Allahu Akbar, terdengar tuh. Tapi kalau ada hal yang haram masuk, entah itu dari pencurian, korupsi, sogok menyogok atau riba, masuk ke dalam mulut, diolah, nanti akan menutup bagian fungsi pendengaran kebaikannya. Dia dengar, tapi nggak bisa merespon. Itu yang dimaksud di Quran surah 6 ayat 25, wa fi adhanihim waqra, di telinganya ada sumbatan. Jadi kalau Anda mendengar adzan tapi tidak peduli, padahal Anda mengatakan beriman, coba dicek, baru berbuat maksiat apa sampai telinganya tertutup mendengar kebaikan. Anda pulang dari kantor, lewat pusdai, yang ke masjid banyak. Waktu sholat sudah tiba, Anda yang lewat situ, tapi kok bisa nggak tertarik untuk sholat? Tanyakan, baru berbuat maksiat apa sampai matanya nggak peka pada kebaikan. Mushaf di rumah banyak. Dari yang kecil yang masuk saku, sampai yang paling besar yang nggak bisa disakuin. Tapi cuma jadi pajangan, nggak bisa baca. Padahal tiap hari lihat. Tanyakan pada diri kita. Pada diri masing-masing. Dosa apa sampai nggak bisa baca mushaf itu? Makanya ada ulama mengatakan begini, kalau sehari nggak bisa baca Quran, sedangkan di rumah mushafnya banyak, tengah malam bangun, masuk ke ruang tengah, ambil mushaf yang paling besar, jangan dulu dibaca, bentangkan dulu, lalu tanyakan pada diri sendiri, ya Allah, dosa apa saya sampai nggak bisa baca Quran ini? Satu.
Jadi kalau ada orang yang sudah diarahkan pada kebaikan belum tergerak, itu cuma dua penyebabnya. Satu maksiat, kedua dunia yang berlebihan. Hubbud dunia, dunia yang berlebihan. Yang kedua, kalau sudah masuk ke perut harta yang tidak halal itu, maka nanti akan menghijab kolbu, sehingga apa yang dimohonkan kepada Allah berupa kebaikan, terkadang tidak langsung sampai ke dalam kolbunya. Contoh begini. Ini gambarkan aja ya. Biasanya saya kalau ada ta'lim tuh suka disimpan gelas isinya air di depan tuh. Ini contoh ya. Contoh aja contoh. Apa saya gambar aja gitu ya? Oh. Ini lebih mudahnya gini. Biasanya sih gelas isinya air. Cuma ini gambarkan aja gini, bayangkan. Halo? Mana panitia gelas? Ini gini. Alhamdulillah, zakallah khair. Alhamdulillah. Nah, nggak apa-apa mau isinya air bening, kopi, susu, nggak ada masalah. Ya, tanpa isi ya tawakal aja nasib. Nggak, memang saya meminta untuk yang tidak ada isinya. Lihat sini. Ini apa? Halo, ini apa? Baik, ada isinya. Tuh, tidak ada isinya ya. Diam, iya, diam. Lihat dulu. Kalau tidak ada isi, artinya mudah untuk diisi. Minta kopi, isi kopi. Airnya mana? Diairin. Minta susu, kasih susu. Minta air putih, kasih. Air bening, kasih. Apapun yang diminta, masuk karena kosong. Spidol, masuk. Apapun, masuk. Tapi kalau begini, nih, tutup nih. Minta kopi, masuk gak? Tidak, karena tertutup. Semakin keras penutupnya, ini kertas nih. Tapi kalau ditutup misalnya, pakai benda yang lebih keras. Ini kalau kita masukkan air, jadi lebih halus, terbuka ada lubangnya, masuk airnya. Masih tipis sekatnya. Tapi kalau sekat penutupnya keras, dimasukkan apapun susah. Nah, sifat doa itu kalau dimintakan, itu sifat dasarnya dikabulkan. Dalilnya Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dalil yang lain, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi doa itu kalau diminta, sifatnya diminta itu pasti dikabul. Kalau dimintakan pasti dikabulkan. Baik itu seketika saat diminta, kalau memang yang diminta itu kebutuhan kita, maslahatnya dunia akhirat. Atau ditunda sampai kita memang sanggup menjalani apa yang diminta itu. Antum punya anak 5 tahun, minta diberikan motor, dikasih nggak? Tapi antum punya kemampuan, hartanya ada, cuman kan anaknya belum siap. Saat dia siap, baru diberikan. Maka Anda katakan, nanti nak ya, nih uangnya sudah ada. Simpan dulu, begitu kamu sanggup, bisa, baru papa belikan. Sekarang motor-motoran aja dulu. Kadang kan ngambek dulu kan? Nggak mau papa, nggak mau, pengen motor beneran gitu kan? Pengen yang kayak si fulan, Saya nggak sebut nama supaya tidak endorse. Ya? Maka diberikanlah motor-motoran mereknya si fulan. Awalnya nggak nyaman, tapi menikmati. Tapi terkadang nggak sadar setelah 17 tahun, bapaknya berikan motor, ternyata itu permintaan dia waktu 5 tahun lalu. Saat usianya 5 tahun. Tapi dia nggak sadar bahwa itu permintaan dia yang dulu. Kadang-kadang doa itu begitu. Anda minta sekarang, tapi Allah lihat Anda belum siap. Ya Allah, anugerahkan aku motor, ya Allah, aku sudah berusaha. Sepeda dulu aja. Kalau nanti kamu dikasih motor, kamu riak. Muncul sifat riak yang belum dilatih itu. Keliling-keliling komplek, akhi ayo ke masjid. Padahal cuma mau tunjukkan saya punya motor baru. Nggak kerasa. Ketika sudah siap, baru diberikan. Ada yang ketiga, Allah mengganti apa yang diinginkan dengan memberi apa yang dibutuhkan. Anda punya anak sakit, bawa ke dokter. Kata dokter, ini kalau makan buah nggak boleh makan apel. Yang bagus jeruk. Pulang dari rumah sakit, anak Anda minta, lihat tukang buah, mama mau apel, mama mau apel.
Ini aja nak jeruk. Nggak mau apel, nggak mau apel. Ini aja deh, jeruk rasa apel. Kasih. Diberikan yang lebih baik, yang sesuai dengan kebutuhan. Doa pengen ke ITB, lulusnya ujian di Unpad. Doa pengen ke Unpad, lulus ujiannya misalnya di UI. Doa pengen ke UI, lulusnya di IAIN. Bisa terjadi. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Saya dulu pengen satu kampus yang A karena saya pernah ikut daurah di dalamnya sebelum lulus di pesantren. Pengennya ke Madinah, lulusnya ke Libya. Tapi ternyata di Libya itu mazhabnya mazhab Imam Malik, imam pertama, imam Darul Hijrah yang memang berlaku di Madinah. Setelah itu jalan ke Mesir, mazhabnya Syafi'i. Belajar tafsir dari Syekh Muhammad Sayyid Tantawi. Dari situ berangkat kemudian ke Mekah. Tugas haji, tenaga musiman, mampir ke Ummul Qura, belajar, mampir ke Madinah, dapat Hambali. Pulang lagi ketemu yang Asia Selatan, Pakistan, India, Bangladesh, IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Ya. Cina, mazhabnya Hanafi. Jadi kita harap-harap ke satu tempat, kata Allah jangan dulu ke sini, lewat sini dulu. Karena engkau pulang akan menghadapi masyarakat yang bukan bermazhab 1-2. Mungkin di tempat A mazhabnya Hambali, kunutnya tidak pakai kecuali nazilah. Tempat B Syafi'i, kunutnya keras jahar. Tempat C Hanafi nggak pakai kunut. Kamu akan pulang yang semuanya ada. Yang kunut ada, yang tidak kunut ada, yang nggak subuhan pun ada. Harus lengkap. Kadang-kadang pengennya A, Allah berikan B, mengganti apa yang diinginkan dengan apa yang kita butuhkan. Tapi ada orang yang dikasih nggak masuk, bukan nggak dikabulkan. Jadi Allah sudah kabulkan kasih, tapi mental. Kenapa? Karena cawan hatinya tertutup begini. Ini yang dimaksud hadis Nabi. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' fayaqulu ya Rabb. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستجاب لذلك مطعمه حرام مشربه حرام ملبسه حرام وغذي بحرام. Ada seorang menempuh perjalanan panjang, safar. Orang yang safar doanya mustajab. Orang yang safar doanya apa? Tapi syaratnya safar untuk kebaikan. Lebih bagus lagi untuk ibadah. Umrah. Bu. Ya, saya di Sumatera, Bu, yo, ini ya. Ibu kalau mau umrah, jangan banyak bikin status, banyak berdoa. Antum yang ikhwan juga sama, sedang menunggu keberangkatan. Mohon doa dari semua ya, aminkan. Doa aja minta, itu mustajab. Mohonkan, minta. Apalagi sudah sampai di tempatnya. Saya kadang-kadang kesel gitu. Kesel kok kadang-kadang gitu ya. Sekarang tawaf itu bisa live. Subhanallah, alhamdulillah, alah. Aduh ya Allah. Sa'i juga begitu. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram. Kelihatan enggak? Udah nyampe sana itu enggak mudah. Orang nabung-nabung jual ini itu. Pengen berangkat haji, ya Allah, nyampainya haji Singapura, sampai ke Singapura balik lagi. Ada yang sudah sampai Jeddah, ternyata visanya nggak bisa digunakan, balik lagi. Anda udah nyampe ke sana, mustajab. Kedua, ini adabnya angkat tangan. Angkat tangan tuh macam-macam. Yang standar tuh begini, standar. Pak, sebentar Pak, sini Pak. Ya, bukan Bapak. Nih Pak, Bismillah. Izin Pak, ini mic-nya. Tolong dipegangin. Nah, Pak ya. Baik ya. Lihat sini. Pertama, ini tangan telapak 2. Simpan yang standar. Nah. Depan dada begini. Ini ya. Ini yang pertama. Ini standar. Kalau saya biasanya begini, ini tidak harus. Tapi untuk memudahkan, semua nyaman, ini kanan kiri kan ada garis tuh. Ya, ini nggak ada kaitan dengan garis nasib, garis masa depan, nggak ada. Garis DNA-nya ada di sini. Ya. Satukan nih.
Satukan. Kalau udah nyambung gini pasti kanan kiri sama semua. Tuh. Sama semua, nggak akan ada yang beda. Tekan di sini. Ini satu. Nanti semakin tinggi persoalan semakin mengangkat. Makanya istisqa itu begini ke atas. Makin angkat. Orang yang mengangkat tangan begini dalam berdoa, itu hadisnya innallaha hayyun karimun. Allah itu sangat merasakan dan malu kalau ada hamba mengangkat tangannya tidak mengabulkan doanya. Cepat dikabulkan. Kasih Pak. Baik. Ini. Yang ketiga dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Sudah masuk Isya? 1 menit lagi. Ya Rabb, ya Rabb. Rumus ketiga, awali dengan al-asma'ul husna. Apa? Al-asma'ul husna. 1, safar, kalau sedang safar. Atau kalau bukan safar menuntut ilmu kayak sekarang. Mungkin cuma 5 langkah. Cuma 10 meter dari Pusdai. Tapi 10 meter ini berharga. Mungkin apa yang Anda mohonkan selama ini terkabul di jarak itu. Dalilnya sahih di Ibnu Majah. Dari Abu Darda. Radhiyallahu ta'ala anhu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridhan li talibil ilmi. Setiap ada yang berangkat, malaikat itu meridai dan mengaminkan doanya. Dia menempuh tiga-tiganya orang ini. Di jalan, mengangkat tangan, dan memulai dengan asma'ul husna. Tapi komen dari Nabi, kalau sudah Nabi komen, like, share, and subscribe. Apa komennya Nabi? Kata Nabi, nanti kita lanjutkan setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Karena sudah masuk Isya sekarang ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Hadirin sekalian, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah WIB waktu Indonesia bagian Bandung. Semoga semua salat dan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Orang-orang yang membebaskan diri dari dosa berusaha memperbaiki hidup. Baik di amaliyah jasmaniyah, perbuatan yang dilahirkan dari produk jasmani, mulut berbicara, tangan bergerak, kaki melangkah, yang kadang disadari atau tidak pernah salah. Mulut seharusnya berkata baik, tapi lisannya berkata yang tidak baik. Kaki melangkah kepada yang baik, tapi melangkah kepada yang tidak baik. Itu jasmaniyah. Ada maliyah, harta. Baik memperolehnya, dari mana diperoleh, kemana digunakannya. Ada yang memperolehnya baik, tapi digunakan pada tempat yang tidak baik. Betul, bekerja halal tidak ada masalah, tapi diberikan produk-produk yang dilarang oleh agama. Ada yang kedua, mendapatkannya tidak baik, dikeluarkannya pun tidak baik juga. Korupsi, judi, digunakannya untuk maksiat. Double kesalahannya. Ada yang unik, didapatkan dari yang tidak baik, tapi pengen digunakan pada yang baik, dan biasanya nggak banyak dikeluarinnya. Hasil korupsi pengen nyumbang masjid gitu, ya. Hasil dari yang haram pengen dipakai kegiatan sosial gitu. Hal-hal yang demikian nanti akan berpengaruh, tadi disampaikan, kalau masuk ke dalam tubuh seseorang. Maka seperti tadi dikisahkan menjelang Isya, Nabi mengomentari tentang seorang yang menempuh perjalanan panjang dalam kebaikan. Lalu orang itu ingin berdoa mengangkat tangan, lalu menutup dengan al-asma'ul husna, mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Secara kaidah, doanya semestinya dikabulkan 3 kali lebih cepat dari orang biasa. Karena safar mempercepat, mengangkat tangan mempercepat, dan memulai dengan al-asma'ul husna, itu bahkan yang dimintakan oleh Quran. Quran surah 17 Al-Isra dari ayat 110 itu. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Pilih sesuai dengan kebutuhan. Jadi enggak harus disebut semua. Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus dan seterusnya. Bisa dipilih salah satu. Ya Allah,
Butuh apa? Rizki, ya Razzaq. Anda sedang belajar, besok mau ujian, ya Allah, ya Alim. Punya masalah, ya Allah, ya Al-Fattah. Orang ini menyebut nama Allah dengan sifat rububiyahnya yang seharusnya cepat mengabulkan, ya Rabb. Apa komentar Nabi? Anna yustajabu lidzalika. Bagaimana doanya bisa dijawab? Mat'amu haramun, sumber makanannya haram. Mashrabu haramun, minumannya haram. Malbasu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudhiya biharamin, dan perangkat hidupnya haram. Jadi haram itu bukan hanya akan menutup sumber-sumber informasi kebaikan, tapi saat yang bersamaan juga bisa menghijab antara permohonan dengan jawaban doa yang Allah kabulkan. Makanya hati-hati dari yang haram ya. Saya ajarkan doa. Riwayatnya tersambung nanti. Silahkan nyambung sampai kepada riwayat-riwayat yang sahih untuk diamalkan. Baca ini khususnya di hari Jumat. Hari apa? Khususnya di hari Jumat. Anda boleh catat, atau Anda boleh rekam, atau Anda boleh lihat kembali rekamannya nanti setelah tuntas kajian. Allahumma kfina. Boleh diikuti. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Cukup pendek tapi padat, dalam sekali itu. Usahakan dibaca tiap Jumat sebelum selesai meninggalkan Jumatan untuk yang ikhwan laki-laki. Yang ibu baca pada asar bu, menjelang maghrib. Singkat itu. Allahumma kfina bihalalika an haramik, ya Allah, mohon cukupkan hidup kami ini dengan semua yang halal dan jauhkan dari yang haram. Wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik, dan mohon ya Allah perkaya kepribadian kami dengan semua jenis ketaatan kepadamu dan jauhkan dari maksiat. Wa bi fadlika amman siwak, dan berikan rizki kepada kami yang paling utama darimu, dan kami berserah kepadamu dari selainmu. Dawamkan itu setiap hari apa? Jumat khususnya. Boleh dibaca dalam setiap hari, setiap selesai sholat boleh. Tapi Jumat itu spesial. Itu nanti riwayat yang mutasalsilah diajarkan para ulama kita. Saya mendapatkan juga itu. Ya, secara bersanad sampai ke ulama. Itu jawaban yang pertama tadi, yang memakan waktu dari ba'da maghrib sampai isya.